Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dengan acara Mawar. Ini adalah part yang ke-19. Hari ini saya mau berbicara tentang arti pelayan. Karena seringkali kita suka salah persepsi. Kalau kita bicara pelayan, kita identikan bahwa itu adalah orang upahan. Dan seringkali dikatakan kalau pelayan itu adalah orang yang hanya berharapkan dengan gaji. Dan mungkin orang akan berkonotasi pelayan itu hanya sebagai pesuruh dan juga mungkin hanya sebagai seorang yang gampang untuk diberikan tanggung jawab, tetapi setelah itu dibayar murah. Nah, hari ini saya mau bukan bicara tentang pelayan yang dalam arti secara umum, tapi saya mau bicara tentang seorang pelayan yang memberi diri kepada Tuhan. Maka dia disebut seorang hamba Tuhan. Hari ini kita mau berbicara tentang pelayan. Kalau andaikan kita boleh lihat dalam arti bahasa asli, dalam bahasa Ibrani kata pelayan itu menggunakan kata mesyaret. Sedangkan di dalam bahasa Yunani itu dipakai dengan kata leuturgos. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata pelayanan itu dikatakan hoperates. Maka hari ini apa sebenarnya yang harus dikerjakan oleh seorang pelayan? Kalau kita mau memperhatikan setiap arti dari pelayanan yang dikaitkan dengan gereja ataupun persekutuan, maka kita mau berbicara tentang bagaimana seseorang dipanggil dan percaya kepada Tuhan. Maka makna yang penting ketika kita memberi diri untuk melayani, kita harus tahu jelas bahwa hidup kita dipanggil oleh Tuhan bukan karena maunya kita, tapi karena sesuai dengan kehendak dan juga rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita diizinkan Tuhan untuk boleh masuk dalam panggilan Tuhan. Maka setiap murid, bahkan orang yang mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah dapat dikatakan sebagai pelayan. Maka pelayan itu bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, bukan mungkin hanya majelis, tetapi semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan siap melakukan apa kata tuannya, yaitu apa kata Tuhan. Maka pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan baca di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Rasul Paulus, dia meyakinkan dirinya ketika Tuhan mengubah kehidupannya 180 derajat, dia meyakinkan dirinya bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan. Maka apapun yang dikatakan oleh Tuhan, dia harus menuruti. Karena dia tahu jelas perubahan hidupnya bukan karena maunya, tapi karena Tuhan yang sudah memanggil dan juga mengurapi dia dan juga sudah mengutus dia untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Maka Paulus berkata ayat selanjutnya, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kenapa kita diajak ketika menjadi seorang pelayan, dia harus tetap survive. Dia mau berjuang, dia mau kerja, dia mau lakukan apa saja. Karena Tuhan sudah menetapkan dalam kehidupannya untuk dia boleh melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan, ketetapan Tuhan, dan peraturan Tuhan. Kenapa orang Kristen selalu identik dengan hukum kasih? Karena Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ini berarti Tuhan mau apapun yang kita kerjakan sebagai seorang pelayan, standar hidupnya adalah Tuhan. Maka Tuhan ingatkan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat ini, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, maka kita bisa menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Tapi kadangkala sangat disayangkan, banyak orang mengambil kesempatan ketika seorang pelayan mau diatur, mau mengikuti segala sesuatu demi sesuatu hal. Dia mencoba untuk bertahan,
padahal ujung-ujungnya dimanfaatkan. Hal ini sebenarnya tidak baik, karena Tuhan mau ketika menjadi seorang pelayan ada taken gift antara satu dengan yang lainnya, antara saudara seiman dengan lainnya, antara persekutuan dengan persekutuan, antara gereja dengan gereja dan pelayan, dan juga semua pekerja dalam gereja. Harus ada taken gift, bukan hanya kepentingan satu orang, tapi semua menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Maka ketika kita sudah berkomitmen menjadi seorang pelayan, maka setiap kita harus tetap teguh berdiri. Maka penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, bukan untuk dimanfaatkan. Ini yang harus kita pahami, kenapa Paulus mau menjadi seorang pelayan, karena dia berkomitmen kehidupannya adalah milik Kristus. Maka dia memiliki moto, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka pada malam hari ini saya mengajak kita semua, kalau andaikan kita yakinkan kita sudah percaya kepada Yesus, maukah kita siap dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang pelayan yang handal dan hanya mengandalkan Tuhan. Bahkan di dalam surat 1 Tesalonika 3 ayatnya yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Lalu kami mengirim Timotius. Ini adalah satu ungkapan Rasul Paulus kepada rekan-rekan kerjanya, yaitu Timotius. Dia katakan apa? Saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu. Ternyata Paulus mengajak rekan-rekannya untuk melakukan sesuatu hal berkaitan dengan pelayanan. Paulus menekankan dulu bahwa ketika engkau bekerja untuk Tuhan. Dan di sini dikatakan, ketika engkau bekerja di ladang Tuhan, ketika engkau menjadi seorang pelayan, yang harus terpenting engkau beritakan adalah Injil Kristus. Maka bukan karena ada motivasi sesuatu hal, ketika kita memberitakan firman, ketika kita menyampaikan pesan Tuhan, bukan karena ada maunya kita, tapi ada kehendak Tuhan atas pemberitaan firman. Maka Paulus mengatakan, tujuannya untuk apa kita memberitakan firman, memberitakan Injil Kristus? Untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi istilahnya bahwa kehidupan kita ini dilatih oleh Tuhan menjadi seorang pelayan, supaya kita tahu betul bahwa kita ini tugasnya untuk memberitakan Injil. Supaya ketika orang mendengarkan Injil, orang dikuatkan hatinya dan menasihati supaya tetap pada iman kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terlihat simpel dan sederhana, tapi ketika dilakukan sangat berat. Tuhan bilang harus pikul salib dan menyangkal diri. Itulah yang terutama ketika kita ikut Yesus. Tetapi yang Tuhan mau hari ini, kalau kita menjadi pelayan dan panggilan kita jelas, maka kita bisa bertahan karena tujuan hidup kita adalah Tuhan. Maka ketika kita berhadapan dengan segala sesuatu, mungkin hari ini ketika Tuhan panggil kita untuk melayani tanpa terikat dengan satu gereja ataupun persekutuan ataupun organisasi, seakan-akan semuanya itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan bilang, kemanapun engkau pergi, aku menyediakan berkat bagimu. Tapi ketika kita ada dipanggil untuk masuk di dalam gereja, masuk dalam persekutuan, masuk dalam organisasi, Tuhan siapkan kita, tapi bukan untuk dimanfaatkan. Karena apa? Seringkali orang mengukur bekerja di ladang Tuhan bisa diukur dengan upah. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita, kalau kita boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan tanggung jawab, hak dan kewajibannya, berikanlah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Bukan menahan, bukan memanfaatkan, bahkan suka-sukanya. Karena panggilan seorang pelayan itu adalah sesuai dengan standarnya Tuhan. Maka hari ini saya mengajak kita semua, kalau kita melakukan pelayanan berkaitan dengan panggilan. Banyak orang melakukan pelayanan hanya karena isi waktu luang, karena tidak punya pekerjaan atau ingin supaya punya nama di gereja. Maka dia menjadi seorang pelayan. Tapi ketika disuruh melayani, dia akan pikir ulang karena di gereja tidak ada uang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya, apakah engkau orang upahan? Apakah engkau adalah orang yang mau memberitakan Injil supaya banyak orang dikuatkan?
semua komitmen dari kita sebagai seorang pelayan. Karena saya tekankan lagi, pelayan bukan hanya pendeta, pelayan bukan hanya majelis atau pekerja gereja, tapi pelayan adalah orang yang mau berkomitmen untuk mengikuti tuannya, yaitu Yesus Kristus. Maka apapun yang kita kerjakan, baik kita secara pribadi, bahkan organisasi, kerjakanlah sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan hak dan kewajiban yang Tuhan berikan bagi kita. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini, maka standarnya Tuhanlah yang kita pakai. Bukan untuk hal kepentingan diri, bukan untuk motivasi diri, tapi biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka sore hari ini, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita semua semakin kenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Ikut Tuhan bukan hanya di mulut saja, tapi Tuhan minta untuk praktek hidup kita, karakter kita terbentuk oleh Tuhan, supaya kita mengerti tujuan kita menjadi seorang pelayan, supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang dikuatkan, sehingga imannya tetap teguh, tetap kuat. Maka ketika dia berhadapan dengan apapun, dia percaya ada Yesus yang senantiasa memberkati dia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan izinkan kami boleh melewati perjalanan hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan jadikan kami seorang pelayan. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan atas hidup kami, sehingga Tuhan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kami boleh ada sampai hari ini. Tapi karena pilihan Tuhanlah, panggilan Tuhanlah, dan perlengkapan Tuhanlah yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh teguh berdiri untuk melayani Tuhan. Ampuni kami kalau kami punya motivasi yang salah ketika kami melayani. Ampuni kami kalau kami kurang bertanggung jawab sebagai pelayan. Tapi biarlah hari ini kami belajar apapun bentuk kegiatan, pelayanan, bahkan juga kerohanian yang kami hadapi, baik dalam keluarga, bahkan juga organisasi, bahkan gereja. Tuhan tolong kami, supaya dengan penuh hikmat, kami melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kami percaya Bapa, upah yang Tuhan berikan, itu adalah upah yang terbesar dalam hidup kami. Karena tujuan Tuhan memanggil kami, supaya kami memberitakan Injil Kristus. Banyak orang dikuatkan, banyak orang berdiri teguh atas imannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan semua kehidupan kami hari ini, dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah hari ini damai Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan tetap setia melayani Tuhan. Shalom, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.